91,6 Indika FM. Selamat siang teman Indika. Hari Senin jam 1 seperti biasa masuk di special segmen It's called Bobo Siang. Bincang orang terkenal siang-siang. Dan hari ini sudah bersama teman baru gue yang beneran terkenal. Mereka berdua ini teman Indika berkolaborasi melahirkan sebuah karya dan gue yakin lo pada suka sih. Ada Hondo di sini. Halo Kakak Kamga dan juga Kakak Syafrina. Hai, halo. Aduh, kalian berdua tuh apa kabar? Baik sih. Kita sehat, baik. Sampai sekarang masih bisa ketemu sama Ajeng. Walaupun dari jauh. Betul. Kalian gimana berbulan-bulan di rumah? Apa tetap beraktivitas seperti biasa nih? Kalau untuk urusan rumah iya pasti nyuci, ya kan, bebersih. Mungkin kurang terlalu keluar keringat, akhirnya jadi membesar sedikit. Membesar agak banyak ya. Agak bengkak. Enggak kayaknya sepenglihatan aku terakhir lihat itu 6 tahun lalu ya teman Indika, aku tuh pernah ketemu mereka. Enggak ada bedanya, cuman yang membedakan rambutnya Kak Chef aja waktu itu di perm kayaknya ya. Iya, betul. Tapi 6 bulan ini nggak tahu kenapa itu sepertinya berat badan itu paralel sama umur ya. Jadi ketika lo usianya agak kurang adil di sekarang. Kenapa? Karena ketika lo workout 30 menit, lo tuh bisa berkurang kayak setengah kilo sampai 0,75 lah. Tapi ketika lo minum air, lo tuh bisa nambah sekilo. Bahkan lo cuma minum air doang. Iya. Memang kurang adil sih di situ. Betul, memang hidup itu tidak adil ya. By the way, ini aku kalau boleh mengekspresikan rasa happy aku, so happy finally to meet you guys, karena aku sangat mengagumi vokal kalian berdua. Since day one gue suka banget sama suara seorang Kamga dan juga Syafrina gitu. Ini buat teman Indika yang belum tahu ya, jadi mereka berdua ini dikenal juga pernah masih aktif juga sekarang, grup vokal bernama Dekat sama Tata juga. How's Dekat gimana? Kabarnya gimana? Dekat masih jalan kan? Pasti dong. Masih. Dekat terakhir rilis single itu pas sebulan sebelum pandemi. Betul. Jadi kita Februari pertengahan kita rilis single, terus tiba-tiba pandemi. Jadi habis itu kita kayak udah deh, kita masing-masing dulu di rumah ya. Bete abis. Pasti dengan kalian bikin karya bersama Dekat, apalagi sebelum pandemi, wah ekspektasi udah mulai tinggi nih. Perform lagi, tampil lagi, hilang. Begitu saja. Udah nih, gini aja. Kayak upload postingan di Instagram, udah nih gini aja. By the way, congrats on your debut album Hike to Kamadela ya. Yes, betul. Iya, terima kasih. Boleh dong bercerita sedikit, ini September baru banget ya albumnya ya? Iya, September 9. Iya baru sih, sekitarnya 2 minggu yang lalu lah. Ini apa nih albumnya? Finally kalian bikin album berdua dengan nama Hondo, membawa bendera Hondo. Apa sih yang kalian pikirkan? Tujuannya apa sih akhirnya bikin album lagi gitu? Jadi pas bulan Maret itu kita sebenarnya baru rilis single keduanya Hondo juga, River. Dan abis itu kita rencananya mau bikin EP. Oke. Tiba-tiba pandemi kan, gitu. Dulu pandemi terus jadi punya banyak waktu di rumah. Terus kita kayaknya kalau kita pandemi terus rilis cuma ada 2 lagu baru kayak nggak produktif ya gitu. Jadi kayak mending kita bikin album aja deh biar agak-agak banyakan dikit gitu. Jadi akhirnya kita fokus buat bikin album. Kebetulan waktu itu kita udah punya lagu yang udah siap, judulnya Soldier. Itu kita rilis duluan bulan Agustus jadi single ketiga. Terus kita lanjutin rilis albumnya di 9 September, isinya 8 lagu. Congrats. Berarti ini koreksi kalau aku salah ya. Kalian tuh pertama lagu Terti dulu ya? Betul. Yeah. Terti, terus River, terus Soldier yang memang mengantarkan ke album pertama yang berjudul Hike to Kamadela, betul? Benar. I did my homework really well. Nah ini happy banget ya teman Indika, akhirnya karena since aku emang ngefans banget sama vokalnya mereka berdua,
happy bisa berkesempatan ngobrol meskipun dari jauh. Pengen tahu nih kenapa Hondo namanya. Terus kalian kan juga punya proyekan yang bertiga namanya Dekat. Apa sih yang membedakan? Kenapa namanya Hondo? Karena kita berdua itu punya cita-cita mau punya French Bulldog. Namanya seekor anjing, ras French Bulldog namanya Hondo. Nah, iya, cuma memang apa namanya kan untuk punya binatang peliharaan itu kan nggak bisa cuma sekedar kayak punya yuk gitu. Apalagi di sini spesifik gitu. French Bulldog satu harganya mahal, terus dia perawatannya yang sangat mahal, dia sangat rentan sakit gitu. Jadi kayak kita tuh ngelihat si memiliki Hondo itu sebagai sebuah goal gitu. Ketika kita sudah sampai di sebuah strata kehidupan yang sudah lebih layak, mungkin cara gampangnya adalah ketika kita udah bisa beli rumah, nggak harus pindah-pindah kontrakan terus, disitulah saatnya kita punya Hondo. Gitu. Oh, I see. Jadi akhirnya kita namain band ini Hondo gitu, karena emang isinya semua cerita tentang kita berdua, tentang cita-cita, tentang harapan, sampai akhirnya mudah-mudahan suatu saat bisa punya si Hondo dan ada amin. Ih, aku dengarnya sampai merinding nih. Nggak tahu kenapa. Apa karena ngefans kali ya? Agak susah nih menghilangkan fangirlingnya sebenarnya. Nahan gitu kan. Tapi apa yang membedakan Hondo dengan Dekat? Apakah dari segi musiknya atau mungkin lirik-liriknya, konsepnya? Boleh dikasih tahu nggak? Mungkin kalau musik sih secara spesifik mungkin nggak beda, nggak terlalu signifikan. Beda, tapi orang bisa bilang tapi sama-sama elektronik. Oh iya benar bisa. Atau ya sama-sama beatnya beatnya tidak lazim mungkin gitu kayak. Ya tapi yang paling membedakan sebenarnya ceritanya gitu. Dan juga bendera yang dibawa. Gitu. Maksudnya adalah gini, ketika kita bikin Dekat itu memang awalnya dari rasa marah. Gitu. Kita bertiga punya rasa marah terhadap apapun ya gitu, kemana-mana, kepada dunia, kepada karir, kepada segala hal gitu. Dan akhirnya si rasa marah itu kita tuangkan ke Dekat, dan akhirnya secara nggak sengaja akhirnya Dekat menjadi bendera tersebut gitu. Kayak ketika kita punya lagu dan lagunya itu tentang anger, pasti buat Dekat gitu, kayak aduh ini buat Dekat nih gitu berasa. Tapi ketika kita bikin Hondo, which emang kita udah lebih tua juga waktu pas kita bikin Hondo kan, 2 tahun lalu gitu. Ceritanya memang lebih fokus ke cara kita melihat hidup di usia 30-an gitu. Dan akhirnya cara ngelihatnya mungkin udah nggak terlalu marah-marah lagi, tapi lebih ke acceptance, lebih ke emang gini, lebih ke harapan, lebih ke menyerah juga gitu, kayak ya udah berserah aja, kalau emang udah gini jalannya ya sudah gitu. Dan kita ngerasa secara bendera emang udah beda banget sama Dekat. Jadi kita pikir kayaknya ini memang harus kita pisah nih, supaya juga pendengarnya Dekat juga nggak ngerasa kayak kok arah Dekat jadi ke arah sini ya sekarang gitu. Kayak ketika kalau kita ngegampanginnya adalah ketika kita tiba-tiba lagi punya ngerasain unek-unek yang marah banget sama sesuatu ya, dan itu sangat relate sama Tata, kita pasti taruh itu di Dekat. Tapi kalau ngomongin tentang cerita hubungan kita berdua, masuknya di Hondo gitu. Ih, keren banget. Ini sebuah apa ya, menurut gue unik juga ya konsepnya gitu kan. Karena gue pun setuju mungkin kalau boleh gue rangkum dari omongannya kakak kamu gak barusan. Dekat itu ya udah emosional. Kalau Hondo kayaknya lebih mindful ya. Bisa dibilang ya, benar. Acceptance, nerima, harapan, apalagi kayak ya udah di usia kita yang masuk di kepala 3, apalagi sih yang dicari happiness, ya nggak sih? By the way, harusnya ini pertanyaannya ada di awal-awal sih. How's life you two? Surprisingly baik sih. Iya betul. Di tahun ini di luar yang lagi terjadi dengan dunia ya, gitu. Dunia kita tahu sekarang, buat kita harus di tahun ini kita harus bersyukur karena berjalan baik buat kita. Berlebih mungkin tidak, tapi baik. Kan semua yang cukup itu harus baik ya. Betul. Jadi memang kita dikasih sehat sama sekali,
bahkan kayak pilek sedikit aja enggak. Itu yang sangat kita syukurin gitu. Cuman karena usia udah pegel-pegel aja lah itu. Pegel-pegel leher lah biasa. Leher lah itu mah wajar lah ya. Wajar, malam pakai balsem, koyo. Pakai itu apa? Roll on Inhaler jangan lupa. Itu mah wajar, tapi untuk kesehatan kita diberikan kesehatan. Yeah. Untuk pekerjaan beberapa kita masih ada diberikan pekerjaan dengan caranya masing-masing gitu di saat pandemi ini. Makan jangan ditanya, kita sangat berkecukupan untuk makanan. Karir pun juga baik. Udah bisa ngeluarin album gitu, dan kita dekat juga lagi mau ngeluarin lagu baru di akhir tahun ini, semoga kalau tidak ada halangan. Amin. Hubungan kita juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Gitu. Keluarga pun juga semuanya sehat, tidak ada yang kena sakit yang kita tahu gitu. Teman-teman terdekat pun juga sehat. Jadi tahun ini baik buat kita. Baik ya, meskipun kesannya orang negatif, aduh pandemi corona nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sebenarnya inilah waktu buat kita untuk merefleksi diri apa sih yang sebenarnya kita punya gitu kan, hal-hal simpel yang mungkin seperti yang tadi Kak Chef sudah kasih tahu gitu ya. Dan apakah hal-hal tadi yang pada akhirnya dituangkan ke dalam lagu Soldier ini? Gini, sebenarnya sih cerita Soldier tidak berhubungan dengan pandemi yang kita lagi lewatin. Cuma mungkin secara cerita memang masuk akal. Karena si Soldier ini sebenarnya cerita tentang kita kayak menganalogikan perasaan untuk ingin terus lihat hari besok tuh kayak tentara ke medan perang gitu loh. Kan kadang kan kita kan kalau ngomongin tentara di medan perang tuh kita selalu fokusnya kayak wah gila dia berani ya gitu. Yeah. Dia berani ya ke medan perang. Sementara kalau yang kita tangkap, tentara ke medan perang itu nggak cuma sekedar berani, tapi dia siap mati saat itu. Karena kayak kemungkinan tentara untuk bisa pulang hidup tuh jauh lebih kecil daripada menang dan selamat gitu. Jadi si Soldier ini adalah ketika lo di hari ini adalah hari yang buruk, ya tetap coba bangun besok karena mungkin besok hari yang baik. Tapi kalau misalnya lo udah lewatin setahun dan itu buruk terus, tetap coba bangun besok karena mungkin setahun setelahnya hari lo baik. Jadi lebih ke pengingat aja sih gitu. Jangan fly tapi fight. Iya, selalu soldier on, selalu coba lihat besok karena katanya roda berputar yang kita yakinin benar gitu. Jadi dicoba terus aja. Wah, ini luar biasa banget teman Indika ya, yang butuh penyemangat bisa didengerin nih lagunya Hondo yang berjudul Soldier. Ini siapa sih yang bikin lagunya? Dari kamu dulu. Soldier mah ceritanya berputar-putar. Oh, iya, ingat nggak? Yeah. Prosesnya panjang. Soldier tuh panjang. Soldier tuh dari awalnya lagunya sedih banget. Oh iya? Tapi di tema yang sama gitu. Di tema kayak, aduh ngapain sih bangun besok? Gitu. Sampai akhirnya kita panjang setelah kita ngobrol-ngobrol, iya kita selalu mikir ngapain sih bangun besok, tapi kita tetap bangun kan besok. Gitu. Jadi kayak secara nggak sadar tuh emang ada di dalam yang kayak selalu bilang kayak, udah coba lagi, siapa tahu besok lain, dan akhirnya kita kayak, udah yuk kita fokus ke situ, kita fokus ke yang positif aja. Jadi memang kalian berdua yang bikin ya. Gue selalu percaya yang namanya musik itu dan lagu itu adalah sebuah pesan. Sebenarnya pesan apa sih yang pengen disampaikan di lagu ini? Pesannya adalah roda itu terus berputar, dan itu benar walaupun lu belum ngerasain roda yang muter. Karena agak mikir nih kita. Oke. Kan katanya hidup itu kan seperti roda yang terus berputar, ya kan? Oke, sampai sini kita setuju nih ya. Kita sepakat dulu nih ya. Teman Indika sepakat ya? Oke. Sepakat ya. Tapi kan permasalahannya ketika hidup kita lagi ada di roda bagian bawah, rasanya kan kayak nggak muter-muter. Bener. Iya, kita kayak, ini roda katanya muter, tapi kok gue di sini terus sih? Iya. Lagu ini tuh bilang, enggak, roda tuh terus muter. Cuma memang pace-nya kita nggak tahu. I see. Mungkin kalau selalu berharap dia muternya di minggu depan, ya mungkin dia nggak secepat itu. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Kita nggak ada yang tahu, tapi percaya deh, roda tuh pasti muter. Jadi suatu hari nanti, lu pasti akan di atas. Amin. Jadi, bangun tidur terus. Coba buat bangun tidur terus aja. Tuh, teman Indika. Aku bukan dari omongannya Kakak Kamga dan Kak Chef hari ini, bukan kesentil lagi sih, lebih kayak ketendang gitu ya. Aduh, menarik banget ya obrolannya. Jadi kita sangat mindful sekali siang hari ini ya. Apa karena ngobrol sama Hondo, bukan sama dekat. Kalau dekat mungkin obrolannya akan jadi beda lagi ya.
Bener-bener. Iya nggak sih? Kalau sama Iya. dekat ngobongnya mungkin tensionnya agak di sini nih. Betul. Apalagi udah Tata, dia bisa, Tata, bibirnya dia jadi tipis. Waduh, ibarat mobil udah dinyalain tuh, tinggal digas aja, reng, teng, teng, teng. Aku mau bikin pengakuan dulu. Kalau sebenarnya aku baru dengar lagunya yang Soldier itu tadi. Terus, begitu aku dengerin, aku kan anaknya visual banget ya. Seakan-akan lagu ini membawa aku lagi di mobil, lagi road trip, sebelah kanannya pegunungan, sebelah kirinya laut. Jadi aku di pinggir tebing gitu. Wah, ya nggak sih, apa aku sotoy aja? Apa karena aku kangen liburan kali ya sebenarnya ya? Tapi kita senang karena di album kita memang ada satu lagu judulnya Mountain dan satu lagu judulnya River. Jadi sebenarnya dua-duanya iya. Mountain di kiri dan River di kanan. Wow, sebuah cocok logi yang bisa dicocok-cocokkan teman Indika. Bisa. Jadi sebenarnya tunggu deh, ini album yang berjudul album kalian yang rilis tanggal 9 September. Ini berjudul Hike to Kamadela. Ini konsepnya dari mana? Terus ada hubungannya apa nih dengan Mas Reza, dengan artworknya, visualnya katanya tadi sempat dengar obrolannya juga gitu ya. Boleh dikasih bocoran nggak sih, diceritain? The Hike to Kamadela adalah sebuah album dari Hondo, album pertama dari Hondo yang bercerita tentang 2 sampai 3 tahun perjalanan kita lah, apa aja yang terjadi, apa aja yang kejadian, apa aja yang kita lakukan gitu. Kita tuangkan di album The Hike to Kamadela ini. Isinya 8 lagu. Dan kita menaruh song listnya itu berurutan ceritanya sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti didengarkan dari track 1 sampai track 8 tuh kayak merupakan sebuah perjalanan gitu. Nah, di sini kenapa judulnya adalah The Hike to Kamadela. Kamadela tuh apa sih? Orang kan kayak Kamadela apaan sih gitu. Yes. Kamadela adalah sebuah tempat atau sebuah pencapaian atau sebuah titik poin dari kita yang mau kita raih nanti gitu. Kita dalam perjalanan menuju si Kamadela itu. Makanya kenapa namanya The Hike to Kamadela. Kenapa juga kok The Hike sih bukan The Run atau The Climb kayak yang lebih semangat gitu. Karena di usia kita sekarang kita menyadari bahwa ternyata ngoyo itu buat kita bukanlah hal yang baik gitu. Bukan lagi hal yang menjadi tujuan. Jadi kenapa tujuan kita adalah kan Kamadelanya. Jadi mau diraih dengan cara berjalan ataupun hiking, ya nggak apa-apa. Toh yang pentingnya tujuannya nanti bisa sampai Kamadela tersebut. Gitu. Jadi akhirnya judulnya The Hike to Kamadela karena bercerita tentang perjalanan kita dalam 2-3 tahun terakhir. Ujung-ujungnya yang mana kita berharap bisa membawa kita ke Kamadelanya kita. Karena setiap orang pasti mempunyai Kamadelanya masing-masing. Keren banget sih filosofinya, tapi yang pengen gue highlight dan mungkin gue setuju juga kali ya, ngoyo itu sometimes ya nggak bukan hal yang baik juga gitu, terlalu apa ya, menggebu-gebu, pada akhirnya kita banyak keluar ego sendiri lah gitu, tanpa memikirkan orang lain, bahkan tanpa memikirkan diri kita sendiri. Jadi intinya di album ini The Hike to Kamadela adalah cerita tentang perjalanan bagaimana kalian berdua mencapai apa yang ingin kalian raih gitu ya. Dalam masih perjalanan ya, belum mencapai sih, dalam perjalanan aja. Yes, it's all about the process, right? Yeah. Proses itu penting teman Indika. Terus tadi sempat dinotis juga ada sangkut pautnya, ada campur tangan dinginnya dari seorang Mas Reza, dari Endah Endresa nih. Ayo, kamu ceritakan. Semua visual yang Hondo miliki itu hasil buah tangannya Mas Reza. Kita kerja sama Mas Reza tuh dari single pertama kita, video lirik dari 30, itu Mas Reza yang bikin. Video liriknya River, Mas Reza yang bikin, yang gue sangat gue sangat rekomen kalian buat lihat, bukan buat kalian dengar lagunya, tapi buat kalian nonton video liriknya karena gak masuk akal bagusnya gitu. Film tuh.
Terus dan video lirik dari Soldier juga Mas Reza yang bikin. Terus cover artwork dari The Hike to Kamadela itu Mas Reza yang bikin. Terus kita juga bakal rilis video lirik dari Mountain, itu pun Mas Reza yang bikin. Jadi kayak semua visualnya kita kayak kasarnya semua ide kita limpahkan ke audio, dan audio itu kita kasih ke Mas Reza, dan Mas Reza memvisualkan itu semua dalam bentuk. Luar biasa. Shout out to Mas Reza. Terima kasih banyak yang sudah mengeluarkan karya-karyanya untuk Hondo juga nih ya, keren banget sih kalian. Ini kan kalian udah ngobrolin tentang albumnya, video liriknya gitu ya. Kalian punya planning untuk ini nggak sih, bikin video musiknya? Belum ya. Sebenarnya sih bukan karena nggak mau sih, tapi karena kita ngerasa video lirik dari si Mas Reza sudah sangat menggambarkan lagunya seperti apa, jadi mungkin belum perlu tambahan visual di luar ilustrasi gitu. Kita nganggap video lirik tuh kayak video klip sebenarnya. Cuma kalau misalnya tiba-tiba suatu saat bisa dapat kesempatannya, kenapa enggak gitu. Kita sih pengen banget punya rencana bikin video klip buat satu album gitu, jadi kayak visual album gitu, pengen. Tapi kan ya itu sebelum COVID ya, tiba-tiba banyak kejadian akhirnya jadi berubah plannya gitu. Cuma kalau emang itu bisa tercapai sih keren banget. Tapi kan tadi sempat diceritain ya kalau di album ini tuh sebenarnya lagunya ada nyambung ya, dari track 1 sampai 8 itu berkesinambungan. Apakah di visual video liriknya juga berkesinambungan? Ada ceritanya di sana? Enggak. Video liriknya sih bercerita satuan, jadi kayak fokus ke cerita di lagu tersebut. Berarti kalau dari segi lagu yang dikeluarin kan tadi udah cerita, awal banget ada 30, terus ada River, terus ada Soldier. Yang baru juga ada Mountain judulnya ya? Iya, track 1 dari album. Track 1 dari album, apa yang spesial dari lagu tersebut? Mountain tuh track 1, jadi cerita muda. Mountain tuh cerita tentang Oyo, cerita tentang orang Oyo. Jadi cerita tentang satu orang yang dia udah jatuh dari gunung ini puluhan kali, tapi dia nggak mau tahu, dia harus bisa sampai atas, dan dia terus coba buat sampai ke atas. Gitu. Pejuang tanpa menyerah tuh. Iya benar. Kayak kita ya kan. Betul, kita sekarang pejuang ya kan, sudah berada di bumi ini, mencapai apa yang kita capai, apa segala kegiatan kita pejuang meskipun hal kecil ya, benar nggak sih? Betul. Benar. Tapi ini kalau di Mountain juga udah ada video liriknya? Video liriknya akan rilis sebentar lagi, kita lagi nungguin Mas Reza. Oke, ditunggu deh kalau begitu ya. Ini kan kalian sebenarnya Kamga dan juga Chef Rina nih bukan pemain baru lah di industri musik tanah air gitu. Udah dari zaman, kalau misalnya dari zaman kapan nanti tersinggung ya. Ya bukan pemain baru lah. Kalian ngelihat industri musik sekarang nih seperti apa? Karena jelas dunia digital kan berasa banget nih perubahannya dari zaman kalian masih awal berkarir sampai sekarang. Terus banyak juga platform digital, banyak sekali musisi-musisi muda atau bakat-bakat baru yang di-share di media sosial. Terus dia jadi penyanyi sekarang. Kalian melihat itu gimana sih? Apakah menjadi sebuah tantangan tersendiri atau pernah merasa tersaingi kah? Gue nggak berani ngomong kita karena Chef mungkin pendapatnya beda ya, tapi kalau gue sih ngerasa sekarang adalah saat yang paling asik buat masuk ke industri. Maksudnya benar, di satu sisi saingan banyak banget, dan sekarang saingan bahkan udah bukan pemusik aja ya kan, kayak emang kita sekarang udah ada di satu fase di mana semua jenis hiburan tuh melebur gitu. Jadi kayak pemusik nggak cuma saingan sama pemusik, mungkin pemusik saingan sama selebgram karena sama-sama ngepost karya mereka di social media gitu. Yeah. Jadi memang persaingannya sangat ketat, tapi pendengarnya juga sangat variatif gitu. Jadi memang udah nggak terlalu dipegang sama banyak kekuatan-kekuatan besar lagi. Kita makanya sekarang sering lihat kayak ada satu orang yang kita nggak tahu siapa, tiba-tiba lagunya gede aja. Itu kayak jadi jauh lebih mungkin gitu sekarang. Jadi kalau gue pribadi sih gue senang, apalagi kebetulan gue merasa dari tahun 2015 kali ya banyak banget musisi-musisi Indonesia yang baru-baru dan yang kualitasnya sangat tinggi gitu. Terus juga sekarang udah nggak terlalu, maksudnya mainstream sama indie tuh kayak udah sama aja gitu. Kita dulu fase di mana kayak mungkin beda kata indie doang, kalau mainstream betul.
sekarang kayak emang bahkan kita udah nggak bisa nebak kayak ketika lihat satu artis kayak tiba-tiba oh dia ternyata mainstream gitu atau oh dia ternyata indie gitu karena saking secara musik emang udah nggak terlalu beda gitu. Jadi kalau gue pribadi gue ngerasa ini malah lagi golden age sih, lagi seru-serunya gitu. Lagi Gue seru-serunya setuju sih yang mainstream sama indie tuh udah nggak ada batasan lagi gitu. Ketika nanti mainstream berkolaborasi sama indie pun hasilnya tuh bagus banget karena masing-masing punya punya cahayanya sendiri dan kayak fansnya tuh sama aja gitu loh, bukan kayak yang mainstream karena mungkin dia dari Sabang sampai Merauke fansnya lebih banyak, tapi kayak ini tuh ketika dia udah kuat di komunitas ya lu tuh akan gede banget, nggak jauh beda sama kayak lu terkenal dari Sabang sampai Merauke yang seperti anak-anak mainstream gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue memang nggak bisa ngelihat jauh karena ketika gue ngeliat jauh tuh gue tuh orangnya cepet kayak gini loh, gue tuh orangnya cepet menyerah sebenarnya. Jadi ketika kalau misalkan gue ngeliat aduh kok si ini sukses banget ya, sedangkan gue kok mencoba-coba susah, akhirnya gue mencoba untuk melihat di lingkungan gue aja gitu, teman-teman, dan ternyata gue akhirnya menyadari bahwa yang sukses itu adalah yang rajin. Gitu. Rajin dalam arti rilisan gak putus-putus, terus konten ada terus, tetap bikin lagu mau di masa apa, masa hujan, badai, pandemi apapun tuh kayak nggak ngaruh gitu, tetap bikin konten. Akhirnya bikin gue jadi introspeksi ya, mungkin gue emang udah nggak bisa ngejar gitu, jadi gue udah nggak bisa cuma mengedepankan iri hati dengki doang gitu, karena memang untuk berada di tempat situ ada usaha yang setimpal gitu. Iya betul. Ketika gue tidak menjalankan hal yang setimpal itu, ya gue tidak boleh marah ketika pencapaian gue tidak akan seperti itu. Gitu. Betul, karena mungkin yang kita lihat ya bagian bagus-bagusnya aja, suksesnya apa, tapi nggak tahu kan dibaliknya dia tidurnya jam 3 pagi buat ngedit, apa segala macam. And by the way, yang harus digarisbawahin sih, gitu. Jadi ketika mereka gede sekarang, gue nggak bisa bohong bahwa faktor X itu ada. Gue tidak bisa. Emang mungkin ketika anginnya lagi bertiup benar ke arahnya, itu akan lebih mudah. Tetapi lebih mudah ini bukan berarti lo diem terus lo terkenal, nggak gitu. Lo harus tahu apa yang lo mau jual. Lo harus konsistensinya harus ada. Lo harus punya tim yang tahu lo mau gimana. Lo seperti apa jualannya gimana. Lo sendiri juga harus mengesampingkan banyak hal. Mungkin lo bisa suka main game 12 jam dan lo nggak bisa main game karena lo harus bikin materi gitu. Jadi ada hal-hal yang harus diperjuangkan untuk bisa sampai di situ gitu. Setuju sih. Aduh sedih banget nih teman Indika, karena gue sebentar lagi harus mengakhiri pembicaraan seru ini gue sama Hondo. Tapi sebelumnya terima kasih banyak Kamga dan juga Syafrina sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita di Indika FM. Next dari kalian bakal ada apa nih? Paling dekat sih video lirik dari Mountain. Oh ya, With the Fest. Terus udah sih, abis itu kita coba buat push si album ini bisa sejauh apa, dan dari situ baru kita mulai memikirkan langkah selanjutnya apa. Apakah mau bikin single, atau kamu bikin EP, atau album lagi, kita masih belum tahu. Tapi yang pasti sih, kita bakal bikin lagu terus. Keren banget tuh teman Indika, makanya jangan lupa dengerin karya-karyanya Hondo yang sebenarnya filosofinya nih luar biasa banget. Kalau tadi lo nyimak ya ceritanya gitu, sampai merinding-merinding diskon ya Jeng juga hari ini ya. Sekali lagi terima kasih Kamga dan juga Syafrina, sukses selalu untuk kalian ya berdua. Dan sehat-sehat. Ya, sehat-sehat juga untuk kalian ya. Pokoknya ditunggu segala next project-nya yang menyenangkan, apapun itu nanti, entah itu single, entah itu album lagi, atau EP dulu. Obrolannya harus kembali di Indika FM barengan sama gue. Oke, gue tunggu ya.